Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar seleksi untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, di sini teman-teman kita akan memberikan informasi ya. Di sini ada perubahan aturan ya untuk P3K Guru, yang mana ini kabar yang tidak baik teman-teman ya untuk pelamar umum atau yang biasa kita sebut P4 ya. Bisa saja teman-teman ini untuk pelamar umum ini sudah pupus ya, jadi tidak ada harapan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini. Yang mana seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwa untuk pelamar umum ya tentunya ada dua ya bagi teman-teman yang masuk di kategori pelamar umum. Ini ada bisa yang meneruskan untuk pendaftaran di seleksi CASN ya, di SSCASN, dan bisa mencetak kartu pendaftaran. Tetapi ada juga teman-teman, nah ini untuk pelamar umum ya, di sini dijelaskan untuk pelamar umum ini ada juga yang formasi untuk pelamar umum ini tidak tersedia di instansi ini. Mungkin ini ada salah satu ya, hubungannya ya dengan yang akan kita bahas, yang mana di sini ada aturan terbaru untuk P3K Guru, yang mana pelamar umum ini dihapus ya, artinya tidak ada harapan kembali. Nah, seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk perubahan aturan untuk P3K ya, untuk pelamar umum atau P4 ini tentunya yang mengalami tidak ada formasi, mungkin ada salah satu penyebabnya ya. Oke, yang pertama seperti biasa kita ingatkan dulu bahwa di laman resmi untuk guru p3k.kemdikbud.go.id di sini ada pelamar kategori ya yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022, yang mana kalau kita lihat teman-teman di sini ada 4 prioritas ya. Yang pertama ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan yang terakhir ini adalah pelamar umum ya, atau prioritas 4. Yang mana untuk pelamar umum ini terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database Kemdikbudristek. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik ya, ini baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, di sini teman-teman tentu bagi rekan-rekan ya yang seperti ini ya, tentunya nanti bagi pelamar umum yang seperti ini nanti dia akan melakukan pemilihan formasi kembali ya. Jadi dia akan memilih formasi jabatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 14 ya sampai dengan 18 Desember 2022. Ini untuk pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum itu setelah pengolahan hasil nilai dari P2 maupun P3. Nah, tetapi jadi teman-teman di sini ada edaran terbaru ya. Nah, ini khusus untuk daerah ini saja ya. Semoga daerah lain juga tidak ada informasi seperti ini. Nah, ini untuk pelamar umum ya, ternyata dihapus teman-teman ya. Jadi sehingga salah satunya bisa menyebabkan ketika ada di login di SSCASN ya, di laman resmi SSCASN itu mungkin saja ada informasi bahwa formasi tidak tersedia di daerah ini ya. Mungkin salah satunya adalah dikarenakan ini ya. Jadi untuk pelamar umum itu dihapus. Oke, pertama kita lihat untuk edaran resminya ya teman-teman. Di sini kita lihat teman-teman. Nah, ini kita khusus untuk daerah DKI Jakarta ya. Di sini di daerah khusus daerah ibu kota Jakarta teman-teman, di sini ada pengumuman ya, ini nomor 17 tahun 2022. Kalau kita lihat untuk edaran ini dikeluarkan ya per tanggal 31 Oktober 2022. Yang mana kalau kita lihat teman-teman di sini ya, di kategori pelamar di sini sama ya, ada prioritas 1 ya. Nah, terus berikutnya ada prioritas 2, ada prioritas 3. Di poin D ya, di poin D. Nah, di sini juga ada yang namanya pelamar umum ya, yang mana seperti yang sudah kita jelaskan bahwa pelamar umum itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga pelamar yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik, tentunya di sekolah negeri maupun di sekolah swasta ya. Nah, terus teman-teman setelah ada edaran ini, dari edaran ini dikeluarkan tanggal 31 Oktober, yang mana kalau kita lihat teman-teman di dalam jadwal pelaksanaannya ya, di sini masih ada ya untuk poin 3 pelamar umum, terus di sini juga ada poin untuk poin 11 ya, ada pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum. Di sini juga ada untuk pelamar umum ya, di sini masih ada untuk pelamar umum. Nah, tetapi ternyata teman-teman ya, dari informasi ya, jadi dari informasi di DKI Jakarta
setelah tanggal 31 Oktober 2022 ini ternyata muncul lagi teman-teman ya. Ini muncul lagi terkait dengan surat edaran ya. Ini terkait dengan perubahan ya. Nah, ini perubahan atas pengumuman nomor 17 ya, nomor 17 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2022. Yang mana yang nomor 17 itu adalah yang ini teman-teman ya. Jadi edaran yang dikeluarkan 31 Oktober ya 2022. Ya, nomor 17 ini ternyata dilakukan perubahan. Nah, perubahannya apa teman-teman ya? Kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan ya, ternyata di poin D ya, poin D ini ternyata dihapus. Ya, nah poin D itu apa? Poin D ini adalah kategori pelamar. Ya, kalau kita lihat di sini tadi di poin D ya. Nah, di sini kita lihat poin D. Nah, di sini adalah pelamar umum. Nah, ternyata untuk pelamar umum ini ternyata tidak ada ya. Ini berdasarkan peraturan terbaru di sini ternyata poin D yaitu adalah kategori pelamar umum ini sudah ada tidak ada ya, sehingga bisa saja menyebabkan teman-teman ketika kalian melakukan pendaftaran ya. Nah, di sini akan muncul bahwa formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Nah, mungkin salah satunya adalah karena formasinya untuk pelamar umum ini dihapus. Nah, terus yang kedua teman-teman di sini juga dihapus ya. Nah, untuk seleksi kompetensi, ya di sini ada seleksi kompetensi, kita lihat di poin C. Nah, di sini ada seleksi kompetensi ya di poin C. Nah, ini ternyata di sini juga sudah tidak ada teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat di seleksi kompetensi. Nah, di sini ada ketentuan kompetensinya ya. Nah, di sini dijelaskan ternyata untuk poin 6 ya, seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Nah, ini ternyata untuk poin 6 nomor 3 ini juga dihapus ya. Nah, poin 3 ini juga dihapus. Ini poin 3 kalau kita lihat di dalam sini itu adalah untuk pelamar umum ya. Nah, di sini. Nah, apabila masih tersedia formasi kebutuhan untuk jabatan fungsional guru ya, setelah melalui ini, nah, maka akan dilaksanakan seleksi CAT ya nasional bagi pelamar umum. Nah, ternyata ini sudah tidak ada ya, jadi perlu diketahui ini khusus untuk daerah DKI Jakarta, memang untuk pelamar umum ini tidak ada, artinya sudah dihapus ya, jadi tidak ada sesuai dengan mekanisme ya, sesuai dengan mekanisme untuk seleksi P3K guru, yang mana kalau kita lihat di dalam mekanismenya bahwa ketika masih ada formasi ya, jadi di sini lulus P1 sudah mendapatkan penempatan, dan jika masih ada formasi masuk ke 2 ya, atau seleksi kesesuaian verifikasi, nanti kalau masih ada masuk di seleksi tes ya, ini yang dimaksud dengan pelamar umum ya. Ini untuk teman-teman mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini untuk poin 6 juga dihapus ya. Poin 6 ini tadi seperti yang sudah kita jelaskan ya. Di sini adalah seleksi kompetensi bagi pelamar umum ya. Jadi tentu untuk khusus daerah ini tentunya tidak ada lagi untuk seleksi P3K untuk pelamar umum ya. Jadi sudah dihabiskan untuk yang P1 dan juga P2 ataupun P3. Terus di sini dijelaskan di dalam jadwal pelaksanaannya ya. Di sini jadwal pelaksanaan di sini juga dilihat ya teman-teman, untuk poin 11, poin 12 dan juga poin 13 dan juga poin 14 terkait dengan pengumuman daftar peserta ya untuk pelamar umum, pelaksanaan seleksi pelamar umum, pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum ini juga dihapus teman-teman ya. Kalau kita lihat di sebelumnya di jadwalnya ya, ini masih ada ya, tapi ternyata memang di sini fix ya untuk daerah ini, memang untuk P3K guru di prioritas pelamar umum ini sudah dihapus, artinya tidak dilaksanakan, hanya dilaksanakan untuk yang P1, P2 maupun di P3 ya. Ingat bahwa edaran ini dikeluarkan per 11 November 2022. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga tetap semangat ya. Semoga nanti yang belum bisa mengikuti P3K di tahun ini bisa mengikuti seleksi di P3K di tahun berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.